Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dian Meliana dengan NIM 5552180-157 dari Faktikum PD BKC. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk pengoperasian program Akurat versi 5.0. Di sini saya sudah ada soal kasus PT Stapi Indonesia. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat data Excel. Sebelum kita membuka program Akurat, kita harus mempersiapkan file data Excel untuk pertama daftar akun dan saldo awal neraca, kemudian yang kedua daftar pelanggan dan saldo awal piutang dagang, kemudian yang ketiga daftar pemasok dan saldo awal hutang dagang, kemudian yang keempat daftar akun dan saldo awal persediaan barang dagangan, kemudian yang kelima adalah daftar tipe aktiva tetap pajak, kemudian yang keenam adalah daftar tipe aktiva tetap, kemudian yang terakhir adalah daftar aktiva tetap dan rincian aktiva tetap. Di sini saya sudah membuat file-file tersebut untuk memudahkan kita nanti dalam proses pengerjaannya. Ini tinggal diimport saja. Kemudian setelah kita membuat data Excel, yang kedua adalah membuat setup database Akurat. Caranya pertama kita harus membuka program Akurat terlebih dahulu. Ini merupakan tampilan utama dari program Akurat versi 5.0. Dari tampilan utama ini kita klik yang buat data perusahaan baru untuk membuat file nama kerja Akurat. Kita klik, kemudian akan muncul tampilan membuat database. Kita pilih yang lokal, kemudian kita klik kotak klik kotak titik 3 ini untuk menentukan tempat penyimpanan dan pembuatan nama file kerjanya. Kita klik. Saya akan menyimpannya di sini dengan file namanya adalah PT Stapi Indonesia. Kemudian file of tipenya adalah Akurat data. Kita kemudian klik write dan kita klik OK. Kita tunggu sampai prosesnya. Ini memerlukan waktu yang sedikit lama untuk selesai loadingnya. Kita tunggu saja. Kemudian setelah selesai membuat database akan muncul tampilan daftar. Di pengguna isinya itu supervisor dan kata kuncinya kita isikan supervisor, kemudian klik OK. Maka akan muncul tampilan selamat datang di Akurat. Di sini kita diminta untuk menentukan bahasa mana yang akan kita gunakan. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita tinggal pilih saja. Di sini saya akan memilih bahasa Indonesia, kemudian klik lanjut. Kemudian di sini kita pilih yang persiapan mahir dan kita klik lanjut lagi. Yang pertama, langkah pertama dari 18 langkah itu ada menginput mata uang. Tinggal klik tambah. Di namanya kita isikan dengan rupiah dan nilai tukarnya adalah 1. Dan nama negaranya adalah Indonesia. Simbolnya adalah Rp. Kita klik OK. Yes. Maka sudah terinput mata uangnya, tinggal kita klik lanjut. Kemudian yang langkah kedua adalah menginput informasi periode perusahaan. Nama perusahaannya itu tadi PT Stapi Indonesia. Kemudian kita kecilkan supaya gampang untuk mengisinya. Kita lihat di modulnya. Kita isikan alamatnya, yaitu ada di Jalan Raden Saleh. Kemudian di Karangtengah, Tangerang. Dengan tanggal mulai tutup bukunya itu tanggal 30 bulan 11 tahun 2011. Dengan tahun fiskalnya juga tahun 2011, dengan default periodenya yaitu
9 tahunnya 2011, dan mata uang defaultnya tetap rupiah. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian yang ketiga, kita akan menginput informasi pajak perusahaan. Di sini ada informasi pajak perusahaan. Yang pertama ada nomor seri faktur pajak. Kita isikan yang ini, nomor seri faktur pajaknya 11.000.000.001 dengan NPWP-nya 01.001.604.051.001 dengan nomor pengukuhan PKP-nya sama seperti nomor NPWP, tinggal kita copy. Kemudian tanggal pengukuhan PKP-nya tanggal 24 bulan 10 tahun 2009. 24 10 tahun 2009 dengan kode cabangnya itu 01, jenis usahanya perdagangan sepeda motor. Kemudian KLU SPT-nya itu 75342. Setelah selesai semua kita isi, kita klik lanjut, kita perbesar. Kemudian di langkah 4 ini kita akan menghapus seluruh akun default Akuret kecuali satu akun yang tidak bisa kita hapus, yaitu yang Returned Earning. Kita hapusnya dengan cara kita klik nomor akunnya, kemudian klik kanan dan klik hapus. Oke. Lakukan cara yang sama untuk menghapus akun defaultnya. Setelah sisa related earning, kita akan melakukan input daftar akun dengan cara mengimportnya. Caranya, kita klik di sini untuk import dari berkas. Kemudian kita klik ikon berkas ini dan kita cari dengan file of tipenya itu Excel. Nah, yang pertama kita klikkan daftar akun, kemudian open. Kemudian kita klik ambil data. Kemudian di baris pertama pada data sumber, yaitu nomor akun, kita hapus dengan cara klik kanan kemudian hapus. Kemudian kita klik definisi kolom untuk melakukan definisi data sumber sesuai dengan Akuret. Caranya tinggal klik tanda panahnya. Pertama yaitu no akun, kita definisikan kolomnya juga ke no akun. Nama akun kita definisikan kolomnya ke nama akun, dan tipe akun kita definisikan kolomnya ke tipe akun. Tipe akun ini kita akan definisikan lagi. Pertama ada cash atau bank, kita definisikan ke kas atau bank. Kemudian akun receivable kita definisikan ke akun piutang. Kemudian inventory kita definisikan ke persediaan. Kemudian other current asset kita definisikan ke aktiva lancar lainnya. Kemudian fixed asset kita definisikan ke aktiva tetap. Kemudian akumulasi depreciation kita definisikan ke akumulasi penyusutan. Kemudian akun payable kita definisikan ke akun hutang. Kemudian other current liability kita definisikan ke akun hutang lancar lainnya. Kemudian yang long term liability kita isikan ke hutang jangka panjang. Kemudian equity kita definisikan ke ekuitas.
Kemudian yang revenue kita definisikan ke pendapatan. Kemudian yang cost of goods sold kita definisikan ke harga pokok penjualan. Kemudian yang expense kita definisikan ke beban. Kemudian yang other expense kita definisikan ke beban lain-lain. Dan terakhir ada other income, kita definisikan ke pendapatan lain. Kemudian kita klik OK apabila sudah selesai. Kemudian di saldo awal kita definisikan kolomnya juga ke saldo awal. Setelah selesai kita klik yang import data. Maka sudah terimport semua, tidak ada yang gagal. Setelah proses import data selesai, maka akan nampak hasilnya seperti berikut ini. Di akun default untuk ekuitas saldo awal, kita isi dengan laba ditahan, dan akun laba ditahan juga kita isi dengan laba ditahan. Setelah selesai kita klik lanjut. Kemudian yang langkah kelima yaitu menginput akun default mata uang. Nama mata uangnya tetap rupiah. Kemudian akun default untuk akun hutang kita isikan dengan hutang dagang. Akun piutang kita isikan dengan piutang dagang. Kemudian pembayaran di muka penjualan kita isikan dengan uang muka penjualan. Pembayaran di muka pembelian kita isikan dengan uang muka pembelian. Diskon penjualan kita isikan dengan potongan penjualan. Yang laba atau rugi terrealisir dan yang tak terrealisir tidak kita isi karena tidak wajib. Kemudian setelah selesai kita klik lanjut. Kemudian yang langkah keenam yaitu kita akan menginput daftar lain yang terdiri dari syarat pembayaran dan pajak. Pertama kita akan menginput syarat pembayaran. Kita lihat dulu syarat pembayaran. Nih, ini dia syarat pembayarannya, yaitu yang pertama diskonnya 0, hari diskon 0, jatuh tempo 30, namanya net 30. Kemudian yang kedua diskonnya 0, hari diskonnya 0, jatuh temponya 0, dan namanya COD. Kita isi diskonnya 0, hari diskon 0, jatuh temponya 30, net 30 namanya. Kemudian yang kedua diskon 0, hari diskon 0, jatuh tempo 0, namanya COD. Setelah itu kita isikan yang pajak. Yang pajak itu namanya, kodenya T, namanya PPN, keterangannya pajak pertambahan nilai. Kemudian nilainya 10%, pajak penjualannya itu diisi dengan PPN keluaran. Pajak pembelian kita isikan dengan PPN masukan. Kode pajaknya yaitu T dengan namanya PPN, keterangannya pajak pertambahan nilai dengan nilainya 10, dan pajak penjualan kita isikan dengan pajak keluaran. Kemudian pajak pembelian kita isikan dengan PPN masukan. Kita perbesar lagi. Setelah kita isi, kita klik lanjut. Kemudian yang ke angka 7 yaitu kita akan menginput tipe pelanggan dan metode pengiriman. Tipe pelanggan kita isi dengan umum, kemudian metode pengiriman kita isikan dengan Tiki. Setelah selesai kita klik lanjut. Kemudian yang langkah ke-8 kita akan melakukan penginputan pelanggan dengan cara mengimport dari data Excel. Kita klik di sini untuk import dari berkas, kemudian kita klik berkasnya. Kemudian file of tipenya kita ganti dengan Excel. Kemudian kita pilih yang kedua, data pelanggan, kemudian open. Kita klik ambil data. Kemudian baris pertama pada data sumber yaitu nomor pelanggan kita hapus dengan cara klik kanan kemudian hapus. Kemudian jika kolom keempat juga kita hapus karena tidak ada isinya.
Selanjutnya, klik yang definisi kolom untuk melakukan definisi kolom data sumber sesuai dengan akurat. Tinggal kita klik tanda panahnya. Nomor pelanggan, kita definisikan kolomnya ke nama pelanggan. Nama pelanggan, kita definisikan kolomnya ke nama pelanggan. Mata uang, kita definisikan kolomnya ke mata uang. Kita cari mata uang. Kemudian mata uang ini kita akan definisikan lagi ke rupiah. Oke. Setelah itu saldo awal kita definisikan kolomnya ke saldo awal. Kemudian pajak pertama kita definisikan kolomnya ke pajak pertama. Pajak pertama ini akan definisikan lagi ke PPN. Setelah itu klik OK, dan di nilai default tipe pelanggan kita isikan yang umum. Setelah selesai kita klik import data. Maka di sini semua data terinput semua, tidak ada yang gagal. Klik OK. Setelah proses import data selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini hasil dari importnya. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian yang ke-9, kita akan menginput daftar pemasok dengan cara mengimportnya dari data Excel dengan cara klik di sini untuk import dari berkas. Kemudian kita klik yang berkasnya. File of type-nya kita pilih yang Excel, kita pilih yang daftar pemasok, dan kita klik open, kita klik ambil data. Setelah itu baris pertama pada data sumber yaitu nomor pemasok, kita hapus dengan cara klik kanan hapus dan klik yes. Ini juga kita hapus karena tidak ada isinya. Setelah itu kita klik definisi kolom untuk melakukan definisi kolom data sumber sesuai dengan akurat. Caranya kita klik tanda panah. Nomor pemasok kita definisikan kolomnya ke nomor pemasok. Nama pemasok kita definisikan kolomnya ke nama pemasok. Kemudian saldo awal kita definisikannya ke saldo awal. Kemudian pajak pertama kita definisikannya ke pajak pertama. Setelah selesai pajak pertama ini akan definisikan lagi ke PPN. Oke. Setelah selesai kita klik import data. Maka semuanya sudah terimport, tidak ada yang gagal. Kemudian klik OK. Setelah proses import data selesai, maka akan muncul hasil importnya seperti ini. Setelah selesai kita klik lanjut. Setelah itu di sini nama gudang kita isikan dengan centre dan kategori barang kita kosongkan saja. Setelah itu kita klik lanjut. Kemudian langkah ke-11 yaitu kita akan menginput akun default barang. Persediaan kita isikan dengan persediaan motor, penjualan kita isikan dengan penjualan, retur penjualan kita isikan dengan retur penjualan, diskon barang penjualan kita isikan dengan potongan penjualan, akun barang pengiriman kita isikan dengan persediaan motor, harga pokok penjualan kita isikan dengan harga pokok penjualan, retur pembelian kita isikan dengan persediaan motor, akun biaya kita isikan dengan beban luar usaha, akun barang belum ditagih kita isikan dengan hutang pengiriman barang. Setelah selesai kita isi semua, kita klik lanjut. Kemudian ke langkah 12 kita akan mengisikan metode biaya. Kita akan pilih yang first in first out atau FIFO. Setelah itu kita klik lanjut. Kemudian langkah 13 kita akan mengimport daftar barang dan saldo awal persediaan barang dagangan dengan cara klik di sini untuk import dari berkas. Kemudian kita klik yang berkas, file of type-nya kita klik yang Excel. Kemudian kita pilih yang daftar barang, kita klik open dan kita klik ambil data. Kemudian baris pertama pada data sumber yaitu nomor barang kita hapus dengan cara klik kanan kemudian hapus. Yes. Yang bawahnya juga kita hapus karena tidak diperlukan.
Kemudian kita klik yang definisi kolom untuk melakukan definisi kolom data sumber sesuai dengan akurat. Nomor barang kita isikan dengan nomor barang. Kemudian deskripsi barang kita isikan dengan deskripsi barang. Kemudian kuantitas kita isikan dengan kuantitas. Kemudian unit 1 kita definisikan kolomnya ke unit 1. Kemudian biaya atau pitch kita abaikan saja. Kemudian total biaya kita definisikannya ke total biaya. Kemudian harga jual kita definisikan ke default harga jual pertama yang 1. Kemudian pajak 1 kita definisikan ke kode pajak penjualan. Kita cari kode pajak penjualan. Ini akan definisikan lagi ke PPN. Setelah selesai klik OK. Dan di nilai default kita isikan dengan persediaan. Setelah selesai semua kita isi, kita klik import data. Semua sudah terimport, tidak ada yang gagal. Kemudian kita klik OK. Setelah proses import kita selesai, maka akan muncul hasil importnya seperti ini. Setelah selesai, kita klik lanjut. Kemudian langkah ke-14, kita akan menginput tipe aset tetap kena pajak dengan cara mengimportnya. Caranya klik di sini untuk import dari berkas, kemudian klik ikon berkasnya. File of tipenya kita pilih yang Excel, kemudian kita pilih yang daftar tipe aset tetap pajak, kita klik open, kita klik ambil data. Kemudian pada data sumber baris pertama yaitu tipe aktiva tetap, kita hapus dengan cara klik kanan, kemudian hapus dan klik yes. Kemudian kita klik yang definisi kolom untuk melakukan definisi kolom data sumber sesuai dengan akurat. Dari yang tipe aktiva tetap fiskal, kita definisikannya ke golongan aktiva tetap pajak. Kemudian umur aktiva tetap, kita definisikan kolomnya ke umur ekonomis pajak. Kemudian metode penyusutan fiskal, kita definisikan kolomnya ke metode penyusutan pajak. Kemudian kita definisikan lagi, yang pertama yang straight line method, kita definisikan ke metode garis lurus. Kemudian double cleansing method kita definisikan ke metode saldo menurun. Kemudian yang non depreciable kita definisikan ke tidak terdepresiasi. Kemudian klik OK. Kemudian kita klik import data. Semuanya sudah terimport, tidak ada yang gagal. Kita klik OK. Setelah proses import data selesai, maka akan nampak hasil importnya seperti ini. Setelah selesai kita klik lanjut. Setelah itu di langkah 16 kita akan menginput daftar aktiva tetap dengan cara mengimportnya. Caranya klik di sini untuk import dari berkas, kemudian kita klik yang ikon berkasnya. File of tipenya kita pilih yang Excel, kemudian kita pilih yang ke-6 daftar tipe aset tetap, open dan ambil data. Setelah itu pada baris pertama data sumber yaitu aktiva tetap, kita hapus dengan cara klik kanan kemudian hapus dan yes. Kemudian kita klik yang definisi kolom untuk melakukan definisi kolom data sumber dengan cara klik tanda panahnya. Kemudian tipe aktiva tetap, kita definisi kolom ke tipe aktiva tetap. Kemudian tipe aktiva tetap pajak, kita definisikan kolomnya ke golongan aktiva tetap pajak. Kemudian kita akan definisikan lagi. Yang pertama tidak disusutkan, kita definisikan ke tidak disusutkan. Kemudian bangunan permanen kita definisikan ke bangunan permanen. Kemudian golongan 1 garis lurus kita definisikan ke golongan 1 garis lurus. Kemudian golongan 2 garis lurus kita definisikan ke golongan 2 garis lurus. Setelah itu kita klik OK dan kita klik import data. Maka semuanya sudah kita import, tidak ada yang gagal. Kemudian klik OK.
Setelah proses import data selesai, maka akan muncul hasil importnya seperti ini. Kemudian kita klik lanjut, dan kita ke langkah 16, yaitu kita akan menginput daftar aktiva tetap dengan cara mengimportnya. Caranya klik di sini untuk import dari berkas, kemudian kita klik ikon berkasnya, kemudian file of tipenya kita pilih yang Excel, kemudian klik yang daftar aktiva tetap, klik open, dan kita klik ambil data. Kemudian baris pertama pada data sumber kita akan hapus dengan cara klik kanan, kemudian hapus, yes. Kita klik yang definisi kolom untuk melakukan definisi kolom data sumber sesuai dengan akurat. Kemudian kita pilih tanda panahnya, tipe aktiva tetap, kita pilih dengan tipe aktiva tetap. Kemudian kita akan definisikan lagi tanah, kita definisikan ke tanah, kemudian gedung kita definisikan ke gedung, dan pelaratan kita definisikan ke pelaratan. Setelah itu kita klik OK, dan di kode aktiva tetap kita definisikan kolomnya ke kode aktiva, kemudian keterangan aktiva kita definisikan kolomnya ke keterangan aktiva, kemudian tanggal pembelian kita definisikan kolom ke tanggal pembelian, kemudian tanggal pemakaian kita definisikan kolom ke tanggal pemakaian. Selanjutnya umur bulan aktiva kita definisikan ke umur bulan aktiva tahun. Kemudian metode penyusutan kita definisikan kolom ke metode penyusutan, dan kita akan definisikan lagi yang tidak terdepresiasi kita definisikan ke tidak terdepresiasi. Metode garis lurus kita definisikan ke metode garis lurus, kemudian kita klik OK. Kemudian akun aktiva kita definisikan ke akun aktiva, kemudian definisikan lagi yang tanah kita definisikan ke tanah, yang gedung kita definisikan ke gedung, pelaratan kita definisikan ke pelaratan, kemudian klik OK. Kemudian yang akun akumulasi depresiasi kita definisikan kolom ke akun akumulasi depresiasi. Yang akumulasi penyusutan kita definisikan ke akun penyusutan gedung, kemudian yang kedua kita definisikan ke akun penyusutan pelaratan, kemudian klik OK. Selanjutnya di akun beban depresiasi kita definisikan kolomnya ke akun beban depresiasi, kemudian definisikan lagi yang beban penyusutan. Yang awal kita definisikan ke beban penyusutan gedung, kemudian yang kedua kita definisikan ke beban penyusutan pelaratan. Setelah selesai klik OK, dan sumber dana kita definisikan kolomnya ke sumber dana. Akun sumber dana kita definisikan lagi ke akun sumber dana, kemudian kita definisikan lagi dengan kita cari laba ditahan, kemudian OK. Kemudian kita klik import data, kita tunggu. Ini sudah semua terimport, tidak ada yang gagal, kemudian klik OK. Ini merupakan hasil import tadi yang telah kita lakukan. Kemudian kita klik lanjut, kemudian kita ke neraca percobaan, kita klik akhir. Kemudian selamat, sekarang Anda siap menggunakan akurat, kita klik selesai. Selanjutnya kita akan melakukan cetak neraca saldo sementara untuk dikoreksi. Caranya kita klik laporan, kemudian kita klik daftar laporan, kita klik yang buku besar, dan kita pilih yang neraca saldo klasik.
Kemudian tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 30 bulan 11 tahun 2011 sesuai dengan tanggal awal neraca. Kemudian di parameter lain kita checklist kotak yang termasuk saldo 0, kemudian klik OK. Maka akan muncul laporan neraca saldo. Di sini kita akan mengoreksi akun nilai opening balance equity menjadi akun laba ditahan dengan cara kita klik angka opening balance equity. Kemudian akan muncul buku besar rinci. Semua jurnal yang ada di dalam buku besar rinci di bawah ini akan kita koreksi satu persatu. Caranya dengan klik 2 kali pada baris jurnalnya. Kemudian akan muncul tampilan bukti jurnal umum. Di sini kita klik di nomor akun yang kedua, yaitu opening balance. Kita akan rubah menjadi laba ditahan. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Kemudian kita pilih yang perbarui. Kemudian kita akan lanjut untuk mengoreksi baris jurnal selanjutnya. Kita klik 2 kali pada baris jurnalnya. Kemudian pada tampilan bukti jurnal umum, kita klik nomor akun yang kedua, yaitu opening balance equity, untuk merubah menjadi laba ditahan. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Kita klik perbarui. Lanjut yang ketiga, kita klik 2 kali pada baris jurnalnya. Kemudian di bukti jurnal umum, klik yang nomor akun yang kedua, opening balance equity, kita ubah menjadi laba ditahan. Kemudian simpan dan tutup. Perbarui. Lakukan cara yang sama untuk mengoreksi setiap akunnya. Lakukan cara yang sama, klik 2 kali pada baris akunnya. Karena ini debit, kita kliknya di nomor akun yang pertama, yang opening balance equity, kita rubah menjadi laba ditahan. Klik simpan dan tutup. Kemudian kita klik perbarui. Klik 2 kali lagi. Kemudian kita rubah menjadi akun laba ditahan. Simpan dan tutup. Dan klik perbarui. Lakukan cara yang sama seperti tadi. Kita klik 2 kali baris jurnalnya, kemudian kita rubah yang opening balance equity menjadi laba ditahan. Klik yang simpan dan tutup, kemudian klik perbarui. Lakukan cara yang sama sampai jurnalnya semuanya habis. Ini kita pilih yang opening balance equity, kemudian rubah ke laba ditahan, simpan dan tutup, perbarui, klik lagi, kita rubah ke laba ditahan, kemudian simpan dan tutup, perbarui, kita klik 2 kali, kemudian rubah menjadi akun laba ditahan, kemudian simpan dan tutup, dan perbarui. Kita klik 2 kali, rubah menjadi laba ditahan, simpan dan tutup, dan kita klik perbarui.
kemudian lagi klik 2 kali, kemudian pilih laba ditahan, kemudian simpan dan tutup. Kita klik perbarui, klik 2 kali pada baris jurnalnya, kemudian di bukti jurnal umum, di nomor akun yang baris pertama, di baris kedua, opening balance equity, kita ubah menjadi laba ditahan, kemudian simpan dan tutup, perbarui, kemudian terakhir klik 2 kali pada baris jurnalnya, kemudian di bukti jurnal umum, di nomor akun yang baris pertama, opening balance equity, kita ubah menjadi laba ditahan, kemudian simpan dan tutup, dan pilih perbarui. Setelah selesai merubah, kita lihat bahwa di buku besar rinci ini menjadi kosong seperti ini. Setelah benar, kita close saja. Kemudian kita balik lagi ke neraca saldo. Kemudian kita pilih perbarui. Kita lihat di sini bahwa akun opening balance equity-nya sudah 0 karena sudah kita koreksi. Kemudian kita close saja. Kemudian kita close. Setelah selesai melakukan cetak neraca saldo sementara untuk dikoreksi, selanjutnya kita akan lakukan backup data sebelum melakukan proses tutup bulan. Proses tutup bulan ini merupakan kegiatan yang harus kita lakukan setelah selesai melakukan kegiatan setup database. Hal ini dikarenakan posisi tanggal setup database adalah tanggal 30 bulan November tahun 2011, sehingga harus ditutup terlebih dahulu sebelum memulai data transaksi bulan Desember. Caranya, kita klik aktivitas, kemudian kita pilih yang periodik dan pilih yang proses akhir bulan. Kita pilih periode yang akan ditutup, yaitu bulan November. Tahunnya kita pilih tahun 2011. Dan nama mata uangnya yaitu rupiah. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Selanjutnya kita akan cetak dan periksa hasil neraca saldo awal. Caranya kita klik laporan, kemudian pilih daftar laporan. Kita pilih yang buku besar dan kita pilih yang neraca saldo klasik. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 30 bulan 11 tahun 2011. Kemudian parameter lainnya kita checklist kolom termasuk saldo 0, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul laporan neraca saldo. Kemudian kita klik perbarui. Setelah kita klik perbarui, maka telah selesai setup database akurat. Kemudian kita close lagi. Selanjutnya kita akan menginput data transaksi. Transaksi yang pertama ada pembelian kredit dari PT Kini Balu kepada PT Stapi Indonesia dengan nomor fakturnya 01 PJ dan tanggalnya 5 Desember tahun 2011, terminnya net 30. Cara untuk menginput pembelian kredit adalah kita klik yang aktivitas, kemudian kita pilih pembelian, kita pilih yang faktur pembelian, kemudian kita perkecil supaya gampang. Kemudian pemasoknya kita pilih yang PT Kini Balu. Kemudian kita checklist yang kena pajaknya karena ada PPN 10% di sini. Kemudian nomor fakturnya itu 01 PJ dengan tanggal fakturnya 05 Desember tahun 2011. Tanggal kirimnya juga sama, 05 Desember tahun 2011. Kemudian syarat pembayarannya itu net 30. Kemudian kita masuk ke item, kita pilih yang P001. Kemudian deskripsinya itu Honda Supra. Di sini jumlahnya itu 2. Kita isi hari hatuannya 9.100.000. Kemudian pajaknya kita isi dengan huruf T. Amountnya itu 18.200.000, sudah sama. Kemudian kita yang kedua ada P003. Deskripsinya Suzuki Shogun dengan jumlahnya 2. Kemudian harga tuanya 9.900.000. Kemudian pajaknya isi huruf T. Amountnya 19.800.000. Kita perbesar lagi. Setelah itu di sini di nomor faktur pajak standar kita isi dengan 010 000 11 000
085. Kemudian tanggal di bawah ini harus sama dengan tanggal faktur, yaitu tanggal 5 bulan Desember tahun 2011. Kemudian lihat di sini totalnya 41.800. Kita lihat apakah sama. 41.800 sudah sama. Kemudian di transaksi ini ada biaya kirim sebesar 250. Kita akan menginput biaya kirimnya. Kita klik yang beban. Kemudian di nomor akunnya kita pilih yang biaya angkut pembelian. Kemudian amountnya tadi 250. Kemudian kita checklist yang alokasi ke barang. Setelah itu kita lihat totalnya yaitu 42.050.000. Kita lihat 42.050.000 sudah sama. Kemudian kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 2, yaitu ada penjualan tunai dari PT Stapi Indonesia kepada PT Bintang dengan nomor fakturnya 02 FPJ tanggalnya 10 Desember tahun 2011 dengan terbitnya COD. Cara untuk menginput penjualan tunai yaitu kita klik aktivitas, kemudian kita pilih yang penjualan, kita pilih yang faktur penjualan, kemudian kita perkecil supaya gampang pengerjaannya. Di pelanggan kita pilih yang PT Bintang. Kemudian di sini kita checklist yang kena pajak karena ada PPN sebesar 10%. Kemudian nomor fakturnya kita isikan dengan 02 FPJ. Kemudian tanggalnya kita isikan dengan 10 bulan 12 tahun 2011 dan tanggal kirimnya juga sama di tanggal 10 bulan 12 tahun 2011 dengan saat pembayaran COD. Kemudian kita masuk ke item atau barang, kita isikan yang pertama ada P001 Honda Supra dengan kuantitinya yaitu 4. Di sini harga hatuannya 11 juta sudah benar. Kemudian kita teksnya udah diisi oleh T dan total harganya 44 juta sudah benar. Kemudian kita yang kedua ada P004 yaitu Suzuki Smash dengan kuantitas atau jumlahnya itu 2, harganya 10 juta. Kemudian total harganya 20 juta sudah benar. Kemudian di sini ada keterangan faktur penjualan ini diasumsikan sudah dilampiri dengan faktur pajak standar. Nomornya yaitu kita isikan di sini. Ada 010000011 dengan ininya kita isikan dengan 000000058. Setelah itu kita perbesar lagi. Tanggal di bawah ini harus sama seperti tanggal faktur, yaitu tanggal 10 bulan 12 tahun 2011. Setelah itu kita lihat total invoice-nya itu 70.400.000. Kita lihat lagi. Di sini 70.400.000 sudah benar. Kemudian di transaksi ini juga ada biaya kirim sebesar 1.500.000. Kita input biaya kirimnya di sini, di biaya kirim yaitu 1.500.000. Selanjutnya ini kurang 0. Selanjutnya di akun biaya kirim kita pilih yang beban luar usaha. Kemudian piutangnya kita isikan dengan piutang dagang. Setelah itu kita klik bayar. Kemudian kita perkecil lagi. Di sini nomor formulirnya yaitu 02 FPJ dengan tanggal pembayarannya 10 Desember tahun 2011 dengan nomor ceknya juga sama 10 Desember tahun 2011. Kemudian kita akan checklist di bayar ini, di kolom bayar. Kemudian kita klik yang icon kalkulator. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Kemudian di sini sudah ada keterangan bahwa faktur tadi sudah dibayar sebesar 71.900.000. Kita lihat apakah sama. Di sini sudah sama 71.900.000. Apabila sudah sama, kita pilih simpan dan tutup. Kemudian kita lanjut ke transaksi nomor 3, yaitu ada penerimaan piutang dagang dari yang diterima dari PT Matahari kepada PT Stapi Indonesia sebesar 20 juta. Cara menginput penerimaan piutang dagang itu kita pilih aktivitas, kemudian kita pilih yang penjualan, kita pilih yang penerimaan penjualan. Kemudian kita perkecil lagi.
Di sini dari PT Matahari, kemudian nomor fakturnya yaitu 02 BKM dengan tanggal pembayarannya 15 Desember tahun 2011. Kemudian tanggal ceknya juga sama di tanggal 15 bulan Desember tahun 2011. Kita perbesar, kemudian kita checklist kolom bayarnya, kemudian kita klik yang icon kalkulator. Setelah itu muncul jumlah yang didistribusikan sebesar 20 juta. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Setelah itu kita lanjut ke transaksi nomor 4, yaitu ada pelunasan hutang dagang yang dibayarkan kepada CV Merapi dari PT Stapi Indonesia sebesar 15 juta. Untuk menginput pelunasan hutang dagang, kita pilih yang aktivitas, kemudian kita pilih yang pembelian, kita pilih yang pembayaran pembelian. Kemudian kita perkecil, vendornya itu dari CV Merapi, kemudian nomor formulirnya itu 01 BKK dengan tanggalnya 20 bulan Desember tahun 2011. Kemudian di sini kita perbesar lagi, di sini tanggal ceknya juga sama di tanggal 20 bulan Desember tahun 2011. Kemudian kita klik yang icon bayar. Maka di sini sudah paymentnya muncul 15 juta. Kemudian juga di sini sudah ceknya 15 juta. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Kemudian transaksi selanjutnya itu transaksi nomor 5, yaitu pembayaran beban dari PT Stapi Indonesia yang dibayarkan kepada Telkom atau PLN dengan jumlahnya 2.500.000. Cara menginput pembayaran beban, kita pilih aktivitas, kemudian kas dan bank, kita pilih yang pembayaran, kita perkecil. Kemudian ini platformnya kita isi dengan PT Mandiri dengan nama vouchernya yaitu 02 BKK dengan tanggal fakturnya 20 bulan Desember tahun 2011. Memonya yaitu bayar rekening telepon dan listrik bulan November tahun 2011 yang dibayarkan kepada Telkom atau PLN. Kemudian jumlahnya itu 2.500.000. Kemudian kita perbesar lagi. Kemudian nomor akunnya kita isi dengan hutang beban. Setelah selesai, amonnya udah kita isi 2.500.000, kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya kita ke transaksi nomor 6, yaitu pembayaran beban dari PT Stapi Indonesia yang dibayarkan kepada agensi sebesar 2.500.000. Untuk menginput pembayaran beban, caranya kita klik aktivitas, kemudian kas dan bank, kita pilih yang pembayaran, kita perkecil, kemudian platformnya Bank Mandiri dengan nama vouchernya 03 BKK sudah benar, dan tanggal fakturnya itu tanggal 22 Desember tahun 2011. Memonya yaitu bayar iklan Kompas yang dibayarkan kepada agensi dengan jumlahnya yaitu 2.500.000. Kita perbesar. Kemudian nomor akunnya kita isi dengan beban pemasaran. Kemudian sini udah isi amountnya 2.500.000. Kemudian kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu ada data penyesuaian, yaitu ada penyesuaian beban sewa sebesar 3.600.000 dan beban penyesuaian aktiva tetap. Cara untuk menginput data penyesuaian itu caranya kita klik aktivitas, kemudian buku besar, kita pilih yang bukti jurnal umum, kemudian kita perkecil,
Nomor vouchernya yaitu 01 BM dengan tanggal fakturnya 31 Desember tahun 2011. Depreciation-nya penyesuaian. Kemudian akunnya beban sewa sebesar 3.600.000 tadi. Kemudian yang kedua, nomor akunnya kita isi dengan sewa dibayar di muka sebesar 3.600.000. Setelah selesai kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya, apabila kita ingin mencetak laporan keuangan, misalkan kita akan mencetak laporan laba rugi dan laporan arus kas yang metode tak langsung dan metode langsung. Caranya kita klik laporan, kemudian pilih daftar laporan. Di laporan keuangan kita pilih laba atau rugi. Kemudian di sini darinya kita ubah 01 bulan Januari tahun 2011 sampai dengan 31 bulan Desember tahun 2011. Di parameter lainnya, di checklistnya yang tampilan induk, tampilan anak, dan tampilan jumlah induk. Kita klik OK. Kemudian akan muncul laporan laba atau rugi dari 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember tahun 2011. Kemudian kita klik close saja. Selanjutnya kita akan melihat laporan arus kas yang metode tak langsung. Periodenya kita isi 1 tahun 2011 sampai dengan periode 12 tahun 2011. Di parameter lain kita checklist kotak termasuk saldo 0, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul laporan arus kas metode tak langsung periode Januari 2011 sampai dengan Desember tahun 2011. Kita close. Kemudian kita ke lapor arus kas yang metode langsung. Dari periode 1 tahunnya tahun 2011, kemudian sampai periode 12 tahun 2011. Parameter lainnya kita checklist yang tampilan induk, tampilan anak, dan tampilan jumlah induk. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul laporan arus kas metode langsung periode Januari 2011 sampai Desember 2011. Kita close juga. Selanjutnya kita akan melihat laporan SPT masa PPN formulir 1111. Caranya kita klik laporan, kemudian kita pilih PPN atau PPNBM. Kita klik new. Kemudian di tanggal ini kita isi dengan 31 bulan Desember tahun 2011. Tahunnya tahun 2011 dari Desember sampai dengan Desember. Setelah itu kita klik yang preview, tanda panahnya, kemudian kita pilih yang 1111 induk. Kita tunggu. Ini merupakan formulir 1111 surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau SPT masa PPN. Kita lihat. Setelah itu kita close lagi. Yang terakhir kita akan melihat laporan SPT tahunan badan 1721. Caranya kita klik laporan, kemudian pilih yang SPT tahunan, kemudian kita klik new, dan tanggalnya kita isi 31 bulan Desember tahun 2011. Tahun SPT-nya yaitu tahun 2011. Kemudian kita klik preview. Contohnya kita ingin melihat yang 1771 yang induk. Kita tunggu sampai muncul formulirnya. Ini merupakan formulir 1771 SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Kemudian kita close saja. Nah, itu dia sekian dari saya pembahasan pengoperasian program Akurat versi 5.0. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.